Halo, selamat pagi semuanya. Hari ini kita bertemu lagi di mata kuliah farmasi komunitas. Hari ini kita akan membicarakan mengenai kontrasepsi dalam setting farmasi komunitas. Untuk itu, sebelum kita memulai kuliah pada pagi hari ini, ada baiknya kita memulainya dengan berdoa. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke. Hari ini kita membicarakan mengenai kontrasepsi ya. Eh, untuk kontrasepsi secara umum dikenal juga sebagai eh, apa, apa disebut juga sebagai birth control, also known as contraceptive, is the use of medicine, device, or surgery to prevent pregnancy. Jadi adalah suatu metode yang digunakan untuk mengontrol kehamilan. Ya, kontrasepsi sendiri terdiri dari dua jenis. Yang pertama adalah kontrasepsi hormonal, di mana kontrasepsi tersebut akan mempengaruhi kadar hormon di dalam tubuh manusia, terutama pada pria dan wanita, maupun kontrasepsi yang non hormonal. Nah, apa saja kontrasepsi yang non hormonal kita bahas terlebih dahulu. Nah, metode kontrasepsi itu ada banyak sekali jenisnya, mulai dari kondom, baik itu kondom yang digunakan oleh pria maupun kondom yang digunakan oleh wanita. Selain itu ada yang namanya oral kontrasepsi atau kontrasepsi oral, ada yang berupa pil, baik berupa pil tunggal maupun pil kombinasi. Kemudian ada hormonal ring, suatu bentuk seperti cincin yang digunakan pada vagina. Kemudian ada namanya IUD atau intrauterine device. Itu adalah suatu alat yang digunakan atau dimasukkan ke dalam uterin, di mana dia dapat mencegah proses fertilisasi atau ketemunya antara sel sperma dengan sel telur. Kemudian ada juga yang namanya kontrasepsi injeksi. Kontrasepsi injeksi atau yang kita kenal juga dengan KP suntik, itu ada jenisnya, di mana pemberian kontrasepsi injeksi itu ada yang 1 bulan, 2 bulan, dan 3 bulan. Ada juga kontrasepsi sterilisasi. Sterilisasi di sini bisa berupa pemutusan saluran berupa vas deferens pada laki-laki yang dikenal juga dengan istilah vasektomi, atau yang kalau pada wanita itu tuba falopinya yang diputus atau diikat, itu dikenal juga dengan istilah tubektomi. Ada juga yang dikenal dengan nama implan. Implan ini adalah suatu susu yang diletakkan di bawah kulit secara subkutan, dan dia akan melepaskan hormon secara perlahan selama 1 bulan, 2 bulan, bahkan 3 bulan. Ada lagi kontrasepsi yang lainnya adalah coitus interruptus, di mana pada saat melakukan coitus atau melakukan hubungan seksual, pada saat mau mendekati fase ejakulasi itu diputus atau dikeluarkan. Nah, itulah disebut sebagai coitus interruptus. Ada juga metode kontrasepsi yang tradisional juga dikenal dengan istilah kalender rhythm method, di mana kita memastikan pada saat masa subur wanita itu tidak melakukan hubungan suami istri atau hubungan seksual. Itu dapat juga digunakan sebagai metode kontrasepsi. Ada namanya vaginal dodge, kontrasepsi patch, diafragma atau cap, dan lain sebagainya. Oke, kita akan membahas yang pertama. Nah, terapi yang non hormonal. Non hormonal ada yang namanya fertility awareness based method. Nah, di sini adalah sama seperti yang di awal tadi disebutkan bahwa metode ini disebut juga sebagai metode kalender. Metode kalender ini adalah metode di mana kita menghindari tanggal-tanggal di mana terjadinya pelepasan sel telur dari ovarium. Nah, pada saat pelepasan sel telur dari ovarium itu adalah dikatakan sebagai masa subur. Jadi kita menghindari tanggal-tanggal tersebut untuk melakukan hubungan suami istri. Itu bisa juga dapat berdampak tertundanya proses kehamilan. Ada lagi yang namanya adalah lactation aminoral method, di mana metode ini adalah dengan menyusui selama 2 tahun berturut-turut. Dengan menggunakan metode menyusui ini diharapkan tidak terjadi namanya proses kehamilan atau proses fertilisasi seperti itu. Nah, kemudian ada yang terakhir adalah metode hormonal lainnya adalah withdrawal atau coitus interruptus. Nah, selama masa coitus itu atau intercourse itu, pada saat sudah mendekati fase-fase ejakulasi, maka penis itu dikeluarkan dari vagina, sehingga terputus, dan tidak pada saat terjadi ejakulasi
sperma yang dikeluarkan dari penis itu tidak masuk ke dalam vagina seperti itu. Nah, ada lagi metode berikutnya untuk metode non-hormonal adalah menggunakan kondom. Kondom ada dua jenisnya, yaitu kondom yang digunakan oleh pria dan kondom yang digunakan oleh wanita. Kemudian ada contraceptive sponge, ada spermicide, ada diaphragma and cervical cap. Nah, untuk kondom metode barrier ini itu di Indonesia yang saya tahu jarang ada digunakan. Yang paling banyak digunakan adalah yang male kondom, di mana itu adalah suatu lapisan yang terbuat dari seperti latex ya, di mana dia akan mencegah sperma yang dikeluarkan itu untuk bertemu dengan sel telur yang ada di dalam rahim seperti itu. Ini adalah metode hormonal yang bisa digunakan. Kemudian next ada yang ini adalah contoh dari kondom pria maupun kondom wanita. Jadi kalau kondom pria yang sudah tahu pada umumnya itu dimasukkan ke dalam di dalam penis seperti ini. Nah, kemudian pada saat ejakulasi itu terjadi keluarnya sel sperma. Nah, sel sperma itu akan tertampung di dalam lateks ini sehingga dia tidak ketemu atau di barrier atau terputus dari dari lingkungannya, sehingga dia tidak bisa ketemu dengan sel telur. Sehingga kalau sel sperma tidak bisa ketemu dengan sel telur, maka itu dapat mengakibatkan tidak terjadinya kehamilan. Ini adalah yang kondom pria. Sedangkan yang satunya lagi ini adalah kondom wanita, bentuknya hampir mirip-mirip seperti seperti inilah bentuknya seperti itu. Jadi dia masukkan ke dalam vagina sampai dengan mulut rahim, sehingga dengan adanya seperti ini dia akan mencegah masuknya sperma untuk bertemu dengan sel telur yang ada di dalam rahim seperti itu. Kemudian ada lagi namanya surgical sterilization, dengan pembedahan. Nah, pembedahan itu ada dua macam yang dikenal dengan nama vasektomi maupun tubektomi. Kalau vasektomi yang di sini itu adalah sebentar saya ganti dulu pointernya. Nah, yang ini vasektomi itu umumnya dilakukan pada laki-laki, di mana di sini dilakukan pemutusan atau pengikatan yang namanya vas deferens. Vas deferens ini adalah suatu saluran di mana terjadi di sini adalah testis, yang mana testis adalah suatu organ yang memproduksi sel sperma. Oke. Kalau misalkan di sini diikat atau diputus, maka sel sperma yang dihasilkan oleh testis ini dia tidak akan bisa keluar ke dalam penis dan akhirnya dikeluarkan. Seperti itu adalah yang vasektomi. Nah, tetapi vasektomi ini belum begitu populer di Indonesia karena ada beberapa ketakutan, seperti contohnya adalah ketakutan karena tidak bisanya ereksi seperti itu. Tetapi itu merupakan mitos yang tidak bisa yang merupakan suatu hal yang bersifat mitos, karena tidak ada hubungannya antara kemampuan ereksi dengan vas deferens yang diikat atau diputus seperti ini. Jadi kalaupun misalkan pada laki-laki yang melakukan vasektomi ini, itu dia masih bisa ereksi seperti itu, masih bisa ereksi dan tidak berpengaruh terhadap performa seksualitasnya seperti itu. Ya, yang kedua adalah tubektomi. Tubektomi itu adalah sterilisasi yang dilakukan pada wanita, di mana pada sterilisasi ini prinsipnya sama dengan vasektomi, di mana dilakukan pemutusan tuba falopi, pemutusan jalur tuba falopi atau mengikat jalur tuba falopi, sehingga sel telur yang dihasilkan oleh ovarium ini dia tidak bisa dilepaskan untuk masuk ke dalam rahim ini. Tidak ada seperti itu karena jalurnya diputus atau diikat sini, maka sel telur itu tidak bisa masuk atau tidak bisa keluar di sini. Selain itu juga kalau yang namanya tubektomi itu juga masih belum populer di Indonesia karena mungkin adanya mitos-mitos tertentu. Nah, biasanya untuk vasektomi dan tubektomi ini dilakukan pada pasangan yang telah berusia. Maksudnya dari ini berusia, misalkan dia usianya sudah 40 ke atas dan dia juga sudah memiliki
beberapa putra atau putri, sehingga untuk untuk pilihan kontrasepsi yang mereka bisa menggunakan ini. Nah, untuk melakukan surgical sterilization ini biasanya mereka bisa dilakukan di rumah sakit setelah berkonsultasi dengan dokter yang terkait seperti itu. Oke, next. Metode hormonal itu ada beberapa. Yang pertama adalah dengan menggunakan oral kontrasepsi atau kontrasepsi oral. Ada yang menggunakan pil dan lain sebagainya. Kemudian ada namanya contraceptive pads. Tetapi yang contraceptive pads di Indonesia kayaknya masih belum banyak beredar ya, atau saya belum tahu ada atau tidak di Indonesia. Kemudian vaginal rings itu juga belum begitu ada. Sedangkan injectable birth control atau kontrasepsi injeksi itu ada di Indonesia, dan implan juga ada di Indonesia. Kalau implan di Indonesia itu dikenal dengan nama susuk. Nah, ini kita pertama akan membicarakan mengenai kontrasepsi pil. Kontrasepsi pil adalah pills that a woman take every day that contain only progestin or both progestin and estrogen. Jadi itu bisa saja kontrasepsinya itu mengandung progesteron saja atau mengandung estrogen dan progesteron, tinggal tergantung dari kebutuhan mana yang paling dibutuhkan untuk mengontrol proses kehamilan seperti itu. Oke, kita masuk yang pertama, kombinasi. Nah, di sini ada yang namanya pil KB kombinasi, yang biasanya ini adalah contohnya yang dengan merek Microgynon sama Planotab. Nah, pil KB kombinasi ini itu biasanya berisi estrogen dan progesteron, di mana fungsinya ini adalah meningkatkan kadar hormon estrogen dan progesteron di dalam tubuh, sehingga dia dapat mengontrol kehamilan dan mengontrol kehamilan dan mengontrol siklus menstruasi seperti itu. Pil ini biasanya mengandung 28 tablet, di mana itu sesuai dengan siklus menstruasi, di mana 7 tablet yang ada di dalamnya itu adalah berupa placebo, dan biasanya ini digunakan pada saat hari pertama menstruasi. Jadi pada saat hari pertama menstruasi kita meminum yang namanya pil placebo terlebih dahulu selama 7 hari berturut-turut, kemudian dilanjutkan oleh pil yang reguler seperti itu. Nah, biasanya kalau di Indonesia pil ini bisa didapatkan di apotek setelah satu kali siklus, setelah satu siklus dia mendapatkan tablet ini melalui resep dokter seperti itu. Nah, untuk tablet ini dia harus dikonsumsi setiap hari supaya apa? Dia mampu mempertahankan kadar estrogen dan progesteron di dalam darah itu cukup tinggi supaya tidak terjadi proses yang namanya ovulasi seperti itu. Jadi jika dia jika ada pasien tersebut atau aseptor KB itu lupa mengkonsumsi pil KB, maka dia bisa meminum tablet itu double. Misalkan pada hari ini dia seharusnya minum jam 7 pagi, tapi dia lupa minum jam 7 pagi, maka sesegera mungkin dia harus minum pil KB tersebut. Tetapi jika dia lupa untuk 2 hari, misalkan kemarin dia seharusnya minum tapi dia baru ingat hari ini, maka dia harus minum 2 tablet sekaligus. Tetapi jika dia lupa dalam 3 hari, maka sebaiknya dia bisa menggunakan pil KB yang menggunakan metode kontrasepsi yang lain. Jika ingin berhubungan seperti itu, kita bisa menggunakan kontrasepsi darurat, atau kita bisa menggunakan metode barier seperti kondom dan lain sebagainya tadi. Oke, next. Ada lagi yang berupa tunggal. Nah, di sini adalah contohnya adalah Postinor, di mana dia ada mengandung senyawa yang namanya levonorgestrel. Levonorgestrel ini disebut sebagai kontrasepsi darurat, emergency hormonal contraception (EHC). Adalah suatu kontrasepsi yang digunakan untuk menangani kehamilan pada keadaan atau situasi darurat, di mana dia misalkan lupa 3 hari mengkonsumsi pil KB secara rutin, atau dia unprotected sexual intercourse, adanya hubungan seksual tidak terlindungi, tidak menggunakan kondom dan lain sebagainya, atau kegagalan dalam penggunaan kondom, itu bisa menggunakan namanya levonorgestrel ini. Nah, itu 2 pil itu harus dikonsumsi maksimal 72 jam setelah berhubungan seperti itu. Jadi kalau misalkan dia ada suami istri ya, dia lupa minum KB, minum pil secara rutin dan melakukan hubungan suami istri, maka sesegera mungkin setelah melakukan hubungan dia mengkonsumsi 2 tablet ini. Nah, ini bisa mencegah kehamilan seperti itu.
Dan di Indonesia dia termasuk dalam logo obat keras seperti itu. Nah, berikutnya ada yang dikenal dengan hormonal tunggal adalah yang mengandung linesterol. Linesterol itu digunakan pada kontrasepsi pada wanita yang menyusui seperti itu. Jadi linesterol itu merupakan suatu hormon progesteron saja. Dia tidak mengandung hormon estrogen. Penggunaan hormon estrogen pada kontrasepsi pada wanita yang lagi menyusui itu dapat menyebabkan penurunan produksi ASI, sehingga tidak digunakan kombinasi estrogen dan progesteron pada wanita yang lagi hamil. Oke, berikutnya adalah injeksi. Nah, sama seperti pil KB, salah satu cara yang bisa digunakan untuk memanipulasi hormon adalah dengan menggunakan selain pil adalah bisa menggunakan injeksi. Nah, injeksi juga masih sama mengandung estrogen dan progesteron. Dan untuk contohnya di sini adalah Ciclofam, di mana injeksi ini diberikan secara intramuskular dengan periode siklus selama 1 bulan, 2 bulan, atau bahkan 3 bulan, tinggal tergantung preferensi atau kebutuhan dari si aseptor kabir tersebut. Dan untuk penggunaan Ciclofam ini sebaiknya memang digunakan dengan oleh orang-orang yang berpengalaman, terlatih seperti itu, seperti contohnya misalkan bidan atau oleh dokter seperti itu. Kemudian ada yang namanya IUD atau intrauterine device. Itu adalah suatu alat, kalau di Indonesia dikenal dengan istilah spiral. Kenapa disebut spiral? Karena di sini bentuknya itu seperti per atau seperti spiral seperti itu, melengkung seperti ini. Nah, IUD itu adalah suatu alat atau suatu device yang diletakkan di di rahim seperti ini atau di uterin seperti ini. Kemudian pada perkembangannya pada zaman dahulu IUD itu hanya terdiri dari Cooper. Cooper ini yang berbentuk seperti spiral ini. Spiral melengkung ini tujuannya adalah, kenapa dibentuk seperti ini adalah karena tujuannya memperlambat ketemunya sperma dengan sel telur. Kalau sel sperma dengan sel telur ini ketemunya diperlambat, maka dia sperma memiliki masa hidup yang relatif lebih lambat seperti itu. Selain itu juga yang namanya Cooper atau tembaga ini, dia memiliki efek sebagai spermasid, di mana kalau dia ketemu ada sperma yang menempel di sini, maka dia akan mati akibat adanya Cooper ini. Itu adalah intrauterine device atau IUD. Kemudian seiring berkembangnya zaman ada yang namanya hormonal IUD. Hormonal IUD ini di sini dia akan melepaskan hormon secara perlahan untuk mempertahankan kadar hormon di dalam tubuh tetap tinggi seperti itu. Dan dia juga akan mencegah ketemunya antara sel sperma dengan sel telur seperti itu. Kemudian next ada yang namanya implan. Implan itu adalah suatu bentuk seperti tongkat gitu, seperti tabung, dan dia berisi suatu hormon. Suatu hormon ini akan diletakkan di di bawah kulit, dan dia akan melepaskan hormon secara perlahan, baik itu 1 bulan, 2 bulan, atau bahkan 3 bulan. Dan dia bisa diganti lagi kalau misalkan 1 bulan, maka setiap 1 bulan dia harus dipasang kembali seperti itu. Oke, mungkin sampai di sini dulu materi kita mengenai kontrasepsi. Jika ada pertanyaan, silakan dituliskan di kolom komentar. Kalau ada yang mau ditanyakan, saya cukupkan pertemuan kita pada pagi hari ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.